Shalom adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya, setiap hari minggu jam 9 ada kelas online untuk kelas 4 sampai SMP. Link Zoom ada di deskripsi ya. Jangan lupa, format nama di Zoom harus ditulis kelas terlebih dahulu. Contoh kelas 1/Christine Tambunan. Dan kakak mau menginformasikan tentang Natal Sekolah Minggu HKBP Cibinong yang akan diselenggarakan secara offline untuk kelas 1 SD sampai SMP. Tapi jangan khawatir, bagi adik-adik yang tidak ikut Natal offline akan tetap mendapatkan hadiah. Yang penting harus terdaftar ya di sektor masing-masing. Tapi kuotanya terbatas, maka itu yuk adik-adik cepet-cepet daftar Natal offline. Caranya dengan mengisi link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Helen. Selamat hari Minggu Kak Clara. Nah Kak Helen gimana hari ini, kabarnya baik atau enggak nih? Baik dong Kak. Baik dong Kak. Pasti anak-anak sekolah minggu yang di rumah juga dalam keadaan luar biasa baik dong ya. Karena pastinya adik-adik sekolah minggu tetap mematuhi protokol kesehatan kan Kak Helen? Ya betul banget Kak Clara. Nah adik-adik sekolah minggu dan Kak Helen, sekarang kan kita itu hari Minggu, jadi waktunya kita untuk memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah Kak Helen, tahu nggak sih tema kita pada minggu ini tuh apa? Tema kita pada minggu ini adalah garam dan terang dunia. Adik-adik tahu nggak apa itu garam dan terang dunia? Pasti udah ada yang tahu Kak, pasti kan sudah pernah dipelajarin, tapi ada juga yang nggak tahu. Makanya yuk kita sama-sama beribadah biar sama-sama tahu artinya terang, garam dan terang dunia itu apa Kak Helen. Nah Kak Helen, tapi adik-adik sekolah minggu kayak masih ada yang belum semangat deh Kak. Gimana kalau kita yel-yel dulu ya Kak Clara? Ayo Kak Helen yang mimpin yuk. Adik-adik, kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Sekali lagi yuk Kak biar tambah semangat. Sekali lagi ya adik-adik. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Ye, udah pada semangat semua, dan Kakak Clara dan Kak Helen punya satu lagu pujian biar kita tambah semangat lagi sebelum ibadahnya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yes, semuanya pada semangat. Karena kita mau beribadah, apa nih Kak Helen yang harus kita siapin? seperti biasa adik-adik yang harus kita persiapkan sebelum ibadah ada Alkitab, persembahan, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Boleh disiapin ya adik-adik, kita tungguin ya Kak. yuk kita tungguin. Yang belum ada Alkitab di sampingnya, boleh diambil langsung ditaruh di sampingnya. Jadi kita bisa siap untuk beribadah bersama-sama. Sudah? Sepertinya sudah pada siap semua Kak. Nah sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Bersaat teduh dimulai. Bersaat teduh selesai. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah gembala kita. Seorang gembala tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Tuhan Kau Gembala Kami.
Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Yesus itu sangat baik. Kita akan ditolong oleh Yesus dan diberi berkat olehnya. Seperti lagu ini, Yesus menyembuhkan orang buta. Yuk kita nyanyikan sama-sama, yaitu Ada Orang Buta. Tita Allah pada minggu ini adalah tita pertama sampai dengan tita keempat. Kita ucapkan secara responsoria. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian titah Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Allah kita itu sungguh baik ya. Ia selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Allah itu baik. Dia
Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Wahyu, dimulai pasal yang pertama, dimulai dengan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca secara responsoria. Demikian bunyinya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita harus baik kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu baik kepada kita. Maka dari itu yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya dengan penuh semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Abang akan membacakan warta untuk hari ini. Untuk warta yang pertama, nama minggu kita minggu ini adalah minggu ke ujung tahun perhuriaon dan parningotan ni angka naung monding. Lalu untuk warta yang kedua, khotbah sekolah minggu untuk hari ini diambil dari kitab Matius 5 ayat 13 sampai 16. Jangan lupa disiapin Alkitabnya ya. Lalu untuk khotbah minggu depan tanggal 28 November diambil dari kitab Mika ayat 1 sampai 4a. Lalu seperti biasa kami kakak dan abang sekolah minggu ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 15 sampai 21 November. Musik. Selamat ulang Selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu. Abang ucapkan sehat selalu dan panjang umur. Demikian untuk warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebat. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebat. Shalom anak sekolah minggu, apa kabar? Enang percaya semuanya dalam keadaan sehat dan semangat selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun ya kita masih beribadah di rumah,
kita masing-masing. Tapi Inang percaya bahwa anak sekolah minggu tetap semangat, gembira, bersukacita mengikuti ibadah sekolah minggu. Itu boleh kami lihat sebagai guru-guru sekolah minggu, kalau ada prakarya yang diajarkan guru sekolah minggu, adik sekolah minggu dengan semangat mau mengerjakannya. Terlebih kalau ada lagu dan gerak. Nah, adik sekolah minggu yang di rumah, kita tadi sudah menyanyikan lagu pujian, juga mengucapkan tita, pengakuan dosa, dan juga sudah membaca epistel dan pengakuan iman. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, karena kami Tuhan izinkan mengikuti ibadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini, kita tahu bahwa minggu ini adalah minggu di bahasa Batak dikatakan ujung tahun Parhuriaon. Ya, ujung tahun Parhuriaon. Dan dikatakan pada minggu ini juga kita akan memperingati atau mengingat saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu menghadap ke Allah Bapa. Nah, untuk itu adik sekolah minggu, pada hari ini firman Tuhan tertulis di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Nah, ini kitab Matius ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, semua pintar. Ini adalah kitab perjanjian baru dan dikatakan Matius ini termasuk dalam kitab Injil. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita membaca firman Tuhan. Sudah pada dibuka Alkitabnya? Inang percaya semua anak sekolah minggu yang di rumah sudah membuka Alkitabnya. Kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, 14, kamu adalah terang dunia, yakni kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya dengan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita hari ini tentang garam dan terang dunia. Ya, Tuhan Yesus banyak sekali pembelajaran yang diberikan Dia kepada orang-orang yang selalu mau mengikuti Dia. Tapi tujuan pertama adalah
Tuhan Yesus selalu mengatakan supaya setiap orang yang mau mengikut Dia adalah mau melakukan pekerjaan yang baik. Nah, Tuhan Yesus selalu membuat cara penyampaiannya dengan berbagai cerita atau berumpama atau menunjukkan beberapa contoh benda dengan tujuan supaya orang bisa memahami. Sama halnya kalau kamu di sekolah, supaya kau mengerti apa yang diterangkan oleh gurumu di sekolah, pasti memakai alat media dengan tujuan supaya kamu mengerti. Nah, Tuhan Yesus mengatakan pada saat ini bahwa kamu adalah garam dan terang. Nah, adik-adik, Inang mau menunjukkan ada di sini garam. Nah, ini ada garam. Ya, ini adalah garam. Nah, adik-adik pasti pernah mencicipi garam dan tahu rasanya. Ya, dan tahu rasanya. Rasa garam ini asin atau manis? Rasa garam asin atau manis atau pahit atau asam ya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Iya, rasa garam adalah garam, rasa garam ini pasti asin. Ya, rasa asin garam ini sangat dibutuhkan adik-adik. Jadi rasa garam asin ini sangat dibutuhkan, terlebih pada saat mama kita masak. Ya, pada mama kita mau masak sayur, ikan, lauk pauk, apakah masak masak ikan goreng, ya, atau ikan digulai atau daging ayam, jadi lapar kita. Atau daging, ya pasti membutuhkan garam. Nah, adik-adik, kalau misalnya mama kita kelupaan, ya lupa memasukkan garam ke masakannya, pasti rasanya bagaimana ya? Pasti rasanya hambar dan tidak enak. Ya, pasti rasanya hambar dan tidak enak. Jadi jika tidak ada garam, masakan akan terasa hambar. Jadi kalau dikatakan di sini kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia? Ya, jadi kalau masakan itu juga tidak ada rasa, pasti kita tidak mau memakannya lagi. Ya udah lebih bawa aja dibuang deh, nggak enak. Seperti itu. Jadi berarti dikatakan di sini jika tidak ada garam, masakan akan terasa hambar. Nah, kalau masakan hambar, kalau masakannya hambar, siapa yang mau makan? Ya, siapa yang mau makan? Siapa yang mau makan? Nah, pasti ada yang tidak mau makan. Tapi kelebihan garam juga tidak boleh. Ya, sesuai dengan takarannya. Nah, dari cerita ini adik-adik, ya, Tuhan Yesus mengatakan dari cerita tadi bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini, ya, bahwa kita ini adalah garam dunia. Bahwa kita ini adalah garam dunia. Artinya kita memberi rasa. Jadi kita ini adalah garam dunia adik-adik. Kita memberi rasa pada dunia. Jadi kita memberi rasa pada dunia. Artinya teman-teman kita yang lain dapat mencicipi rasa dari perbuatan kita. Nah, perbuatan kita yang mana? Perbuatan kita yang membawa dampak yang baik bagi orang lain. Itu dia, yang membawa dampak kepada orang lain. Jadi
dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Garam dunia artinya memberi rasa pada dunia, memberi rasa pada di mana kita pun kita berada. Artinya orang lain, teman-teman kita dapat mencicipi rasa, dapat mencicipi hal yang baik dari perbuatan kita adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, sehingga dikatakan jadilah menjadi garam dunia. Kalau garam itu tidak baik, kalau kita tidak baik, maka dikatakan tidak ada gunanya. Jadi tidak ada gunanya, sehingga kita dikatakan jadilah menjadi garam dunia. Lalu yang kedua dikatakan di ayat selanjutnya, kamu adalah terang dunia. Jadi ada dua adik, dikatakan tadi garam, dan yang kedua dikatakan adalah terang. Kita akan melihat buatnya ini seperti lilin. Lilin bisa menyinari di saat gelap. Ya, sehingga dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah, kamu adalah terang dunia artinya perbuatan kita, ya, perbuatan kita. Jadi perbuatan kita perbuatan yang suci dan bersih. Jadi kalau tadi dikatakan kamu adalah garam, kamu akan menjadi membawa dampak yang baik di mana kamu berada. Kita tahu bahwa garam ini sangat sekali, banyak sekali manfaatnya. Ya, bisa mengenakkan masakan. Garam ini juga bisa mengawetkan makanan. Garam ini juga bisa memberikan rasa yang enak kepada makanan. Jadi dikatakan kamu adalah garam dunia, artinya kehadiran kita, ya, kehadiran kita harus membawa dampak yang mengenakan di sekitar kita. Jadi jangan kehadiran kita ini membawa orang lain sedih, murung, tidak mau berkumpul, tidak baik seperti itu. Tetapi kehadiran kita di lingkungan kita, di sekolah kita, di rumah kita membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jadi itu yang mau Tuhan katakan. Nah, dikatakan tadi kamu adalah terang, ya, kamu adalah terang. Jadi kita tahu kalau ada terang, kalau mati lampu pasti gelap sekali. Kalau hidup lampu membawa dampak yang baik. Jadi dikatakan melalui firman Tuhan ini kamu adalah terang. Jadi kalau kita tahu bahwa terang itu mempunyai fungsi memberikan penerangan di lingkungan kita. Jadi terang ini berguna. Terang ini berguna di tempat yang gelap. Sehingga dikatakan pasti pelita bukan di bawah tapi di atas. Nah, kalau dibuat di atas menerangi sekelilingnya. Nah, dikatakan di sini bahwa terang, ya, kamu menjadi terang. Setiap perbuatan kita adalah perbuatan yang suci dan bersih, adik-adik. Jadi perbuatan kita itu adalah perbuatan yang suci dan bersih. Artinya kita tidak suka berbuat dosa. Nah, contohnya kita tidak suka berbohong. Ya. Kita tidak suka kita tidak suka bertengkar. Kita tidak suka melawan orang tua. Ya. Jadi kalau siapa dia suka melawan orang tua, itu dosa. Siapa dia suka bertengkar, itu juga dosa. Tuhan tidak senang. Siapa suka berbohong, itu juga dosa. Tuhan tidak senang. Jadi dikatakan di sini bahwa terang itu adalah perbuatan yang suci dan bersih, adik-adik. Perbuatannya suci dan bersih. Jadi kita tidak suka melakukan dosa. Nah, itu dia. Jadi kita tidak senang melakukan dosa, tapi kita senang melakukan yang baik di mata Tuhan. Ya, yang baik di mata Tuhan. Nah, di saat kita tidak suka melakukan dosa, melakukan banyak hal yang baik,
saat itulah kita melakukan dikatakan perbuatan yang suci dan bersih. Jadi melakukan yang suci dan bersih. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu pasti sulit ya menjadi terang dan garam. Dikatakan tadi harus melakukan yang baik, hati yang suci, hati yang bersih, ya. Nah, tapi kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita kan menjadi anak Allah, tentu kita harus mau dong menjadi garam dan terang dunia ini. Nah, kalau kita dikatakan mau menjadi garam dan terang di dunia ini ada dua. Ya, garam dan terang dunia ini, kalau kita mau menjadi garam, ini garam, ini terang, ya kita buat contohnya lilin, ini menerangi. Nah, kalau kita mau berbuat yang baik, itu adalah kita mau melakukannya bukan supaya orang lain memuji kita, tidak. Tapi itu kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa yang menjadi pesan firman ini ya? Nah, yang pertama adalah anak-anak Tuhan harus mau menjadi garam dan terang. Nah, garam dan terang itu kita menjadi membawa dampak yang baik di mana kita berada. Nah, artinya kehadiran kita menjadi berkat bagi orang dan orang lain senang sekali adik-adik. Nah, apa lagi yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak garam dan terang? Nah, kita harus mengasihi, ya, supaya kita mengatakan, oh saya garam dan terang, apa yang harus dilakukannya? Anak yang mau mengasihi, ya, anak yang mau mengasihi, anak yang mau menolong orang lain, ya, di sekitarnya, di rumah, di sekolah, dan dimanapun dia berada. Nah, anak yang mau menaati perintah orang tuanya. Jadi tidak kalau diperintah orang tuanya melawan, itu tidak menjadi anak berkat itu, ya. Tapi Tuhan mau bahwa kita itu kalau disuruh mama kita harus menaatinya, atau mama, abang, kakak juga. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Kita mau menghibur orang yang dalam keadaan sedih. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan garam dan terang di bumi ini, dan kita menjadi membawa dampak yang baik dimanapun kita berada. Nah, siapa anak-anak sekolah minggu mau menjadi berkat di mana dia berada? Tentu kita mau ya. Siapa anak sekolah minggu di sini kalau dia melihat orang yang susah mau menolong? Iya, tentu. Siapa di sini anak sekolah minggu kalau mamanya menyuruh dia langsung siap mama? Pasti ya. Nah, itu yang disenangi. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sayangi. Maka Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi garam dan terang, menjadi membawa dampak yang baik. Kalau garam tadi bermanfaat, ya, bermanfaat, dan kita juga bermanfaat. Kalau terang tadi juga bermanfaat menerangi di dalam kegelapan. Kalau garam tadi bermanfaat untuk memberikan rasa, ya. Nah, kita pun juga bermanfaat memberikan rasa yang baik dimanapun kita berada. Lalu katakan terang bermanfaat membawa penerangan dimanapun kita berada. Itu dia sebagai anak-anak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami mau menjadi garam dan terang dan membawa dampak yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih. Berkatilah firman-Mu yang boleh kami dengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita, mari terlebih dahulu kita menyanyikan Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
Ya, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Nah, setiap minggu di dalam ibadah kita ada mengumpulkan persembahan. Nah, adik sekolah minggu, persembahannya boleh diserahkan kepada mama dan papa, dan kepada Amang dan Inang boleh persembahan sekolah minggunya diserahkan kepada Sintua di sektor masing-masing. Nah, anak sekolah minggu kita hampir nanti setiap minggu ada latihan Natal di setiap kegiatan. Anak sekolah minggu yang ikut dalam kegiatan menari, mereka latihan setiap hari Sabtu. Yang ikut liturgi juga latihan hari Sabtu, dan padus latihan hari Minggu dan drama hari Minggu. Nah, untuk adik sekolah minggu yang ambil bagian dalam kegiatan tersebut, kami menghimbau supaya datang dengan waktu yang sudah ditentukan kakak-kakak dan guru sekolah minggunya untuk latihan. Kepada kita semua orang tua kami juga menghimbau supaya mengantarkan anak-anaknya yang ikut di dalam kegiatan Natal, karena Natal tahun ini kita lakukan kegiatan Natalnya dengan perayaan Natal tatap muka. Kami mengharap semua adik di sekolah minggu dalam keadaan sehat selalu dan tetap menjaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Bang Bagas Arwan yang akan memberikan tugas mingguan untuk adik-adik dengan tema garam dan terang. Bahan-bahan yang akan kita perlukan adalah krayon, kertas HVS, pensil, spidol, gunting, dan penggaris. Pertama-tama, kita akan membentuk polanya di atas kertas menggunakan penggaris dan pensil. Pertama-tama kita menggarisi secara lurus di bawahnya. Seperti ini adik-adik, kemudian kita membuat garis menjulang ke atas. Seperti ini, tapi diberi jarak ke garis atasnya. Lalu atasnya kita tutup dengan garis penutup. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah dia akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan membuat
api di atasnya, seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini adik-adik. Ada api, lilin, dan mangkuk lilin. Kemudian adik-adik mengambil gunting lalu memotongnya dengan rapi mengikuti pola yang sudah digambar. Adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk mengguntingnya supaya tidak terluka ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa gunakan spidol untuk menggambar garis pinggirnya supaya terlihat jelas. Seperti ini adik-adik. Kemudian, adik-adik mengambil krayon untuk mewarnai gambar yang sudah adik-adik siapkan. Untuk mangkuknya, adik-adik menggunakan warna coklat dan apinya menggunakan warna merah. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik dapat menggunakan pulpen, menuliskan bagaimana adik-adik dapat menjadi garam dan terang untuk lingkungan adik-adik. Bisa dengan menuliskan berprestasi di sekolah, membantu orang lain yang kesulitan, menjadi kepala bukan ekor, berbagi dengan sesama, dan menjadi anak yang mandiri. Kalau sudah, adik-adik dapat mengumpulkannya ke abang kakak guru sekolah minggu paling lambat hari Rabu ya. Tuhan Yesus memberkati.